السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, tak senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, dan tak selalu menjaga ibadah harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga keistiqamahan kita dengan banyak berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah, memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya ditetapkan di atas Islam, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita membahas tentang beberapa intisari di dalam syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada bab bagaimana al-khawfu minasyirk, yaitu takut pada kesyirikan, takut dari perkara syirik. Suruh kita takut, ya. Jadinya iaran pegawaian syirik nono menyekutukan Allah Subhanahu wa taala nono, beci atau belikna tetap harus takut. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya perkara paling takutangku atas kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sana ada para sahabat di depan beliau. Ada Abu Bakar, ada Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan apa? Ya, di tengah-tengah para sahabat, paling takutangku nono pada terjatuh pada perkara syirik beci. Sahabat, ya, siapa yang tidak kenal para sahabat? Siapa yang meragukan keimanan para sahabat? Namun begitu kasih sayang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki, begitu kekhawatiran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki terhadap umatnya, ante tatu waspada, ante tatu jaga leta lekan perkara syirik tersebut.
Sekali lagi, sesuatu yang menghalangi seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Satu perkara inyebabang dengan atau seorang hamba kekal di neraka adalah dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kan harus tak takut. Ya, harus tak takut lekan perkara kesyirikan. Kemudian Al-Muallif rahimahullah ta'ala mengatakan wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Beliau mengatakan barang siapa imate ayaijai meninggal yad'u lillahi niddan, dia menyeru, dia meminta atau dia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu, berdoa kepada Allah dan selain Allah, memohon pertolongan kepada Allah dan selain Allah, sehingga para jemaah rahimani wa rahimakumullah, seolah-olah perbuatan syirik ini nyelagaweyang permohonan tak atau nyelagaweyang pengakuan tak, ikrar tak, penetapan tak bahwasanya hanya Allah ingin tak sembah, hanya Allah langan tak lakukan pertolongan. Di setiap salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepada Allah kita sembah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nenek kita sendiri imacaya bilang tak solat, namun kenyataannya atau di dalam praktiknya ya nawah terwujud melintah no. Ya, keseringan bagaimana? Keseringan kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada Allah dan selain Allah. Ya, sebagaimana orang yang takut dari gangguan musuh atau takut lekan gangguan jin dan yang lainnya. Apa yang mereka andalkan? Tamimah. Apa tamimah? Azimat. Ya. Maka ini akan membatalkan ikrar ta, pernyataan ta inggetu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahimani wa rahimakumullah. Akibatnya apa? Kalau seorang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal di atas kesyirikan tersebut, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Pasti dia masuk neraka. Ya. Dan sekali lagi, di antara dampak buruk pegawaian syirik, pelakunya kekal di neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, wali Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu, dan di dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man laqiya Allah wa huwa la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Ayai ibdayat li Allah, meninggal atau kelak ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, yakna gawe atau dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, dakhalal jannah, jaminanna tak masuk surga. Jadi nanti kita buat tak masuk surga kata syirik. Ya, jangan syirik. Benar-benar menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjumpainya, yaitu menjumpai Allah Subhanahu wa taala, yang berjumpa dengan Allah, yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar, yang dia menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Ad-du'a huna huwa as-su'al, yuqalu da'ahu idza sa'alahu aw istaghatha bihi. Ad-du'a yad'u, lafaz yad'u di sini maksudnya adalah as-su'al, meminta. Ayyaija, meminta kepada Allah dan selain Allah. Ya, Allah ja, Allah i nyelamatangi talekan marban. Ya, lagu nenek untung ku anti ya alin-alin wayah no. Ya, menggantungkan urusannya kepada Allah dan kepada selain Allah. Atau memohon, ya, meminta kesembuhan, minta dilapangkan rezeki, ya, maka ini hak tunggal milik Allah Subhanahu wa taala, yakna kanggo selewengang, ya, yakna kanggo zalimin nenek. Makanya orang yang melakukan kesyirikan dikatakan dia melakukan perbuatan yang sangat zalim. Inna syirka la zulmun azim. Iaran pegawaian syirik nono adalah kezaliman i paling belik. Ya narah belian le dosa syirik. Rahimani wa rahimakumullah. المعنى الإجمالي للحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله شبيها ومثيلا في العبادة, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberitakan ayaija inina tandingan, ya, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah, hak ibadah. Ingat, tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, di sana ada nafyu wa al-itsbat. An-nafyu wal itsbat, menafikan, meniadakan ibadah kepada selain Allah. Wal itsbat, tak tepat ibadah nono hanya milik Allah. Harus syarat dua ini. Jadinya jangan jadikan sekutu, jangan jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai hak tunggal bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi, yang ia jadikan tandingan nono langanna berdoa, langanna berlaku, atau dia minta pertolongan. Nabiyan kana hadan niddu aw ghairuhu wastamarra ala dhalika ila al-mamat. Baik itu seorang nabi
impi nak sekutu. Bagi Allah tetap Allah Subhanahu wa taala yang ada ridha. Tidak akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam al-usul tsalatsa disebutkan innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu fi ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala ya ada ridha sama sekali untuk disekutukan di dalam ibadah nano. La malakun mukarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik itu malaikat yang paling dekat. Siapa? Jibril. Kalau ada yang memohon pada Jibril, Allah Subhanahu wa taala tidak rela. Padahal Jibril malaikat yang terdekat. Wala nabiyyun mursal. Begitu juga seorang nabi yang diutus. Baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa dan para rasul yang lainnya. Semuanya tidak berhak untuk menerima ibadah. Hak ibadah ini hak tunggal milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, karena harusnya tetu-tetukah lelahta salat supaya makna di dalam bacaan salat tanono narak kenana. Ya. Salat membaca Al-Fatihah yang bagian dari rukun salat. Ya. Namun seolah-olah orang itu ibaratnya dia salat tanpa bersuci, salat tanpa wudu. Ini kisah. Begitu sekarang peranan atau pentingnya iaran tauhid, iaran murnian ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atentan ini harus tetu-tetu tak bersihnya, harus tetu-tetu tak ikhlas. Baru nasah ibadah-ibadah yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Wastamarra ala dhalika ila al-mamat. Dan hal peraturan tersebut, keputusan ini Allah ya ada ridha selama-lamanya sampai kita mati. Sampai tak mati tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, baik itu ya atau siapapun, baik itu nabi, baik itu seorang rasul, seorang wali, seorang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha. Dia ada setuju. Dan tidak setujunya Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan kemurkaannya terhadap pelaku kesyirikan. Allah murka. Sebagaimana tauhid itu merupakan keadilan yang paling agung, maka kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar juga. Jelas? Ay lam yatub minhu qabla al-mamat. Ya, yang artinya sampai dia meninggal kemudian tidak tobat. Ya, nak tobat lekan pergawean syirik. Tidak tobat dari perbuatan syirik, fa inna masirahu ila an-nar li'annahu musyrikun. Maka tempat kembalinya adalah neraka karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Imati atau meninggal dunia dalam keadaan tetap melakukan kesyirikan dan belum tahu taubat. Ini yang kekal di neraka. Dengan catatan meninggal di atas kesyirikan dan belum tahu taubat. Kemudian beliau mengatakan wattikhadun nid ala naw'ain, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dua bagiannya. Al-awwal ay yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'dihha, yaitu mina tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di sebagian ibadah atau pada semua ibadah. Ya. Misal di sebagian ibadah salat khusyuk,
Ya, solat khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan solat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giliran sakit kembe nyerak lalu minta dukun. Ya. Nyerak lalu minta dukun. Jampi-jampian yang tidak syar'i. Ya, dan dengan keyakinan adanya yang menyembuhkan selain Allah, adanya yang memberi manfaat dan mudarat selain Allah, atau datang ke tempat-tempat tertentu dengan tujuan untuk memudahkan dan meminta kesembuhan, maka pahala solat sesuai sunnah nanu gugur mampu hilang karena pada sebagian ibadah yang lain, yaitu pada berdoa, pada meminta, syirik, harap menyekutukan Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, munpe sekutuan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalanmu akan gugur. Dosa pahala-pahala nono nyedih. Lapu na ngapus nale pegan syirik ini. Lelah pe nengka nulisin papan sambil penulis penghapus nale mudi. Ini kiagin ngenteng. Tidak bisa. Begitu orang yang melakukan ibadah namun disertai dengan kesyirikan seperti itu. Ya. Fahada syirkun akbar sahibuhu mukhalladun fi an-nar. Maka di sini hukumnya syirik besar dan pelakunya kekal di neraka. Atsani ma kana min asy-syirkil asghar, yaitu suatu yang bagian dari syirik kecil. Ka qaulir rajuli ma sya'allah wa syi'ta, seperti perkataan orang ahlapuna nenek kehendak Allah leep. Ba Allah nenek leida kawayahno. Nah, engkat nenek tergolong syirik beci. Ya, tergolong syirik beci. Au walaulallahu anta, atau perkataan laulallah, kalau bukan karena Allah leep. Isalah tano kata leep dan ep. Ya, seolah-olah menyamakan posisi Allah dengan yang lainnya. Kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Dan ini sering pen perkataan tani. Ya. Sering terucap. Wa nahwi dzalika mimma fihi al-'atfu bil waw 'ala lafdhil jalalah. Dan yang serupa dari hal demikian dari halful 'atf, ia 'atf waw, ya, dan ala lafdhil jalalah, atas lafdhil jalalah Allah. Wa kayasir riya, wa hadha, seperti riya yang kecil. Wa hadha la yujibu at-takhlida fi an-nari wa in dakhalaha, maka ini tidak mewajibkan pelakunya kekal di neraka walaupun natama neraka. Mau neraka lamun tidak kekal. Ini bapang orang kekal tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni perbuatan syirik. Orang yang menyekutukannya, yaitu menyekutukannya dalam artian syirik besar. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik, tidak kekal di neraka. Pelaku dosa besar
dia masuk neraka namun tidak kekal di neraka. Namun dosa syirik besar, masuk neraka, dia kekal di neraka dengan kesyirikan tersebut. Munasabatul hadits lil bab anna fihi at-takhwif min asy-syirk bi bayan 'aqibat asy-syirk wa masirihi. Kesesuaian pembahasan dengan hadis ini adalah bahwasanya di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana at-takhwif min asy-syirk. Ya, kita disuruh ya ditakut-takuti tentang perkara syirik. Dengan apa? Bahwasanya akibat pegawaian syirik ini kita taman neraka. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Ayyaija imati dalam keadaan belum taubat dari kesyirikan, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik secara kulliyah, semua dalam semua ibadah atau sebagian ibadah, dakhala an-nar, pasti dia akan masuk neraka, dan ini yang menyebabkan dia kekal di neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, wali Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiya Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Ayyaija ibdait imate atau berdait kelak di hari kiamat dengan Allah, menjumpai Allah dalam keadaan la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Tiket kata masuk surga tauhid. Ya jadi tiket dah. Kenapa? Makanya ini pentingnya, kenapa mesti selalu lalema, tengari, kekelam tauhid. Sebentar lagi ada kajian tauhid. Karim mendak arak dengar tabir radio arak tauhid. Terus dibahas tentang akidah. Kenapa? Karena ia ijari tiket kata masuk surga. Munna batal tauhid ta, rusak akidah ta, syirik yang kita lakukan ini menyebabkan tiket nono angus. Ya, ini yang menyebabkan tiket surga nono hangus, hilang, tidak ada kesempatan. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan makna yang kedua ini sesuai dengan hadis yang pertama, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan menyekutukannya, belum taubat dari perbuatan syirik, maka dia pasti masuk neraka. Beliau menyebutkan tentang sahabat Jabir bin Abdullah di sini. Wa Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari as-Sulami, sahabiyun jalil mukthirun, ibnu sahabi, mata bil Madinah ba'da 70 wa lahu 94 sana. Beliau mengatakan Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang sangat mulia, yang terkemuka. Bagian lekan sahabat yang terkemuka, bagian lekan sahabat yang alim, ya, mukthir, yang dia adalah di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu sahabi, dan dia juga anak dari seorang sahabat. Bapaknya juga seorang sahabat, yaitu Abdullah. Abdullah itu adalah seorang sahabat juga. Mata bil Madinati ba'da as-70 wa lahu 94 sana. Dia meninggal setelah umur
70-an tahun dan di umur walahu arba'un wa tis'una sana. Dia berumur arba'un wa tis'una sana, 94 tahun. Ya, 94 tahun nampak dah meninggal. Di antara sahabat yang diberikan keberkahan umur ya oleh Allah Subhanahu wa taala. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من مات على التوحيد فدخوله الجنة مقطوع به. Ayai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita mati dalam keadaan bertauhid, di atas tauhid. Yang ampun tak mati di atas tauhid, meninggal di atas sunnah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Di antara tanda husnul khatimah adalah meninggal di atas tauhid. Bagaimana cara meninggal di atas tauhid? Belajar tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kemudahan untuk meninggal di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Dan Rasul mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Percaya. Ayaiya ya, di akhir hidupnya, sakaratnya, dia mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ini jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena utamana iaran kalimat tauhid nunuh. Maka meninggal di atas la ilaha illallah itu yang kita harapkan para jamaah. Meninggal di atas la ilaha illallah, bukan meninggal di atas golongan, di atas kelompok, di atas ini itu, bukan. Tapi yang kita harapkan semua kaum muslimin harus mengharapkan meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Ini yang akan membelanya. Ya. Ini yang akan membelanya. Fa in kana sahibahu kabiratin wa mata musirran 'alaiha, walaupun orang yang meninggal tersebut, artinya orang yang bertauhid dia melakukan perbuatan dosa atau pernah melakukan perbuatan dosa besar, fahuwa tahta masyiatillah, maka itu dosa besarnya di bawah kehendak Allah, dan banyak kemungkinan, besar kemungkinan Allah memaafkannya. Ya, besar kemungkinan Allah akan memaafkan dosa-dosa yang ia lakukan. Husnudzon pada Allah, Allah mengampuni kita selama kita tidak syirik. Akan jauh-jauhkah? Bukan berarti akan buat kita itikal, imina ita lengah, imina ita lale. Penting kenal sunnah, kita ngaji sunnah, atau kita kan kenal tauhid, alhamdulillah ngaji sunnah, aman rukuk, mudah aja. Banyak. Ini namanya ittikal. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Muadz bin Jabal, ya, bertanya apakah hak Allah atas hambanya, apakah hak hamba atas Allah? Ya, ketika Muadz menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, Nabi mengatakan haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hambanya adalah disembah dan jangan disekutukan. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya Allah tidak mengadab, tidak akan menyiksa seseorang yang tidak berbuat sekutu. Di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa yang kita perbuat, dosa-dosa yang hambanya perbuat, dengan jaminan jangan lakukan sekutu. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ya akan memudahkan baginya
untuk menebus dosa-dosa yang ia lakukan, memudahkan baginya amalan-amalan kebaikan dengan cara Allah Subhanahu wa taala menuntunnya sampai husnul khatimah. Ini melihat. Lantas Muadz bin Jabal mengatakan, "Afala ubashirun nas ya Rasul? Ya Rasulullah, ku badak ke batur kabar ni." Nabi mengatakan, "La fayattakilun." Jangan beritahu mereka, nanti mereka sekedar mengandalkan tauhid nono tanpa mau berbuat ketaatan yang lainnya. Jadi bukti tauhid nono para jemaah yaitu tak semakin taat, bukan ketika mengenal dakwah sunnah, mengenal aqidah tauhid semakin lalai dari ibadah, justru semakin giat. Yang sebelum mengenal dakwah tauhid ya narak tangkat tak bagus masyarakat. Namun setelah mengenal dakwah tauhid harusnya bagus bermasyarakat. Itu maksudnya. Ya, supaya jangan ittikal. Cuman mengandalkan tauhid ini doang. Karena sekali lagi bukti lekat kita yang bertauhid itu, seorang yang bertauhid adalah tentunya dia selalu menjaga ketaatan kepada Allah dan sejauh-jauhnya dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu. Bukan semakin lalai, bukan semakin lalai. Yang sebelum mengenal dakwah tauhid, belum belajar tentang tauhid, hubungan dengan orang tua sedang. Lalu setelah belajar tauhid harus sambung, harus semakin bakti kepada orang. Itu maksudnya. Ya, makanya jangan heran ketika persepsi orang, dah mulai ngaji ini ngaji sunnah ini, dia dah tahu bermasyarakat. Wajar orang berkata seperti itu. Kenapa? Karena apa yang dilihat. Ya, ketika kenal dakwah tauhid, dia tahu bergaul jamak, dia narak tawang tetangga narak menjenguk ya, ada orang kematian tidak pernah datang takziah, tidak ikut layatan untuk mengantarkan jenazahnya ke kuburan, ada orang menikah tidak dibantu, ada tak undangan akikah tidak didatangi. Wajar orang mengatakan apa? Langai dakwah sunnah ini. Dakwah sunnah bapi rata dosa anda terus kita ingat boleh tak mengikuti dakwah sunnah tersebut. Berdosa kita. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya perbuatan dosa yang dilakukan di bawah kehendak Allah Subhanahu. Insya'a afa anhu wa insya'a adzabah. Kalau Allah berkehendak Allah maafkan, atau Allah berkehendak Allah akan azab dia sebanyak kezaliman atau dosa yang ia lakukan. Selanjutnya Allah bersihkan dia dan masukkan ke dalam surga lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam, berfirman di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya pada datang rohaku dalam keadaan nganti dosa, monggok dosa yang memenuhi bumi seberat bumi berat dunia ni dosa nganti tak datanglah Allah, namun thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kalian datang pada saat itu tidak membawa dosa syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, husnudzan pada Allah. Allah mengatakan apa? Aku akan datang dengan ampunan sebanyak itu juga. Allah hapus. Ini makna tahta masyiatillah.
in afallahu anhu dakhalaha awwalan. Kalau Allah mengampuninya, memaafkannya, maka Allah langsung memasukkannya ke dalam surga. Wa illa 'adzaba fin nari thumma ukhrija minha wa udkhila al jannata. Kalau Allah berkehendak, ya, sesuai dengan kezalimannya, Allah akan azab dia sesuai kezaliman tersebut, dan Allah keluarkan, baru masukkan dia ke dalam surga. Jadinya tidak kekal. Catatan, jangan syirik. Bahaya syirik ini. Ya, memang ada demenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua Allah Subhanahu wa taala murkai, jarang pegawaian dosa. Semua Allah murkai, semuanya. Ya. Apapun bentuk dosa, dosa beci atau dosa beli, apalagi syirik, Allah semua dosa nono Allah sangat murkai, Allah sangat benci. Namun pada giliran dosa syirik, Allah sangat-sangat benci, melebihi bencinya pada dosa-dosa selain syirik. Wa anna man mata ala syirkil akbar la yadkhul jannata wa la yanaluhu minallahi rahmatun wa yakhludu fin nar. Dan barang siapa yang meninggal di atas syirik besar, Allah tidak masukkannya ke dalam surga, atau dia tidak masuk surga dan tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhludu finnar, dan dia akan kekal di neraka. Wa in kana syirkan asghar dakhala an-nar illam yakun ma'ahu hasanatun rajihah lakin la yukhalladu fiha. Adapun syirik kecil, maka tetap dia akan masuk neraka. Ya, dia akan masuk neraka, tapi tidak mengekalkannya di dalam neraka tersebut, dia akan kekal. Kemudian beberapa faedah, ya, beberapa faedah dari dua hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, at-takhwifu min asy-syirki wal hathu 'ala at-taubati minhu qabla al-maut. At-takhwif, ya, yaitu takut-takutin. Memang kesyirikannya perkara yang sangat mengerikan. Bukti mengerikannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dampaknya kekal di neraka. Dampaknya yaitu tak masuk surga. Kemudian wal hathu 'ala taubati minhu qabla al-maut. Anjuran, ya, untuk bertaubat lekan pegawaian syirik sebelum meninggal. Tapi jangan ada nengka parak-parak tamat yang pun tak taubat, ya, ampun tak taubat lekan azimat nenek pun tak lepas, ya, nengka yakin je ital lekan nengka kata taubatang, ya. Lebih parah nampu, seolah-olah dia mengetahui piran ki ajal datang. Sedangkan yang namanya, ya, ajal ini di antara mafatihul ghaib al-khams, di antara 7, ya, kunci perkara gaib. Di antaranya wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui di mana dia akan meninggal, kapan dia akan meninggal, tidak tahu. Ya, makanya jangan tunda-tunda taubat lekan pegawaian syirik atau bertobat dari semua perbuatan dosa. Hukumnya wajib, terlebih perbuatan syirik. Yang berikutnya, anna kullu man da'a ma'allahi nabiyyan aw waliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Ayyai berdoa kepada Allah dan selain Allah, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara doa, berlaku timba Allah dan selain Allah. Ya, baik itu seorang nabi atau wali yang hidup ataupun yang mati, hajaran atau syajaran, ya, batu atau kayu, biasa pin bunut-bunut no. Ya, tunu laras cajian, tunu ginta nyembelih manuk, mengorbankan. Ya, di sini menara korbanan marak nono, ya, pada tempat-tempat yang diyakini ada manfaat dan mudaratnya, maka
Ini ya korbanan atau sembelihan yang haram untuk dimakan. Kenapa? Karena nenek sembelihan selain nama Allah, diperuntukkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Man dzabaha li ghairillahi faqad kafara au asyrak. Ayai nyembelih ya kepada selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat sekutu, syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga, anna syirka la yughfaru illa bitaubah, bahwasanya perbuatan syirik besar tidak akan diampuni, ya, tidak akan dihapus dosanya kecuali dengan bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Harus bertaubat. Kung bisa renta tobat. Bagaimana cara kita tobat? Pertama, mentelah gawe ya syirik nono. Mentelah. Kedua, tanyesel gawe pegawaian syirik tersebut, tanyesel. Mana ini tuh nyesel soalnya. Mbe bukti atau nyesel Bapak para jamaah. Masih arah kita berbangga dengan kesyirikan yang lampau kita lakukan. Bukan untuk diberitakan sini cerita yang ketuk-ketik. Harus tersebut kemuliaan ketika Allah menyembunyikan dosa kita. Sembunyikan lagi, jangan diberitahukan kepada orang lain. Zaman talai gawe iya apa? Gawe iya masih syirik ni atau minat-minat senggegar narak butuh dah darah lain bangga, bangga. Maka ini tidak ada penyesalan, harus nyesel. Saranta nyesel kata sebut ya dosa antara no. Jangan sebut-sebut lagi. Ya, nyesel, harus menangis. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah jangan berangan-angan untuk kembali lagi. Ya, jangan berangan-angan untuk kembali lagi. Ini ampunan terima taubat tak, baik dari perbuatan syirik atau selain syirik. Yang berikutnya, wujubul khawfi minasyirk li'anna an-najata minan nar masyrutatun bis-salamati minasyirk. Wajibnya takut dari perbuatan syirik tersebut karena keselamatan lekan neraka syaratnya adalah as-salamah minasyirik. Harusnya selamat atintani ini lekan syirik. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ayahnya mengharapkan perjumpaan dengan Allah, minta berdaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya arah kita payah ada kulu berdaya kita. Ya, ada sebagian hambanya yang Allah tidak mau bertemu dengannya. Sedangkan perjumpaan dengan Allah, melihat Allah, ini merupakan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendapatkannya adalah ahlu tauhid yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Falyamal amalan salihah. Hendaknya mereka beramal saleh. Apa amal saleh? Yuwafiqu as-sunnah. Sesuai dengan sunnah. Ini amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yampuk sebutang ini syaratnya, ya, terhindar lekan neraka no. Jangan berbuat sekutu bagi Allah. Yang berikutnya, annahu laisa al-ibratu bi kathratil amal wa innamal ibratu bis salamati minasy. Bukanlah jadi ukuran luikna pegawaian soleh yang kita lakukan, namun yang jadi penentu adalah bagaimana keselamatan amal ibadah yang kita lakukan lekan pegawaian syirik. Apakah terbebas dari kesyirikan atau tidak? Kemudian bayanu makna la ilaha illallah wa annahu tarku syirk wa ifradul ibadah wa ifradullah bil ibadah.
Di antara makna la ilaha illallah yang disebutkan di sini adalah tarkus syirik, tinggalkan syirik, la ilaha. Ya, wa ifradullah bil ibadah, dan sendirikan Allah, tetapkan Allah sendiri di dalam ibadah, illallah. Kemudian qurbul jannah wan nar minal abdi wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illa al-maut. Bagaimana kedekatan antara surga neraka nono? Deket surga neraka ini. Pembatasnya cuma apa? Mati. Wah, tak mati aja urusan surga neraka nono. Ya. Mun kehidupan sebelum meninggal mendak 60 ya 70 kedi ili bau lewat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yujawizu dhalik. Umur umatku antara 60 70 tahun kedi liwat dekat 70 no. Ya. Bate wahta rapat lekan 60 tanda-tanda. Ya, bukan berarti yang muda tak meninggal. Biar mati ini anak kenal usia. Ya. Jadi pembatas tak untuk surga neraka cuma mati doang. Namun kehidupan setelah mati tersebut, setelah kematian, nono yang kehidupan yang abadi di neraka atau abadi di surga. Dan tidak ada pilihan yang ketiga, cuma dua, surga atau neraka. Yang terakhir, fadilatu man salima minasyirik. Bagaimana keutamaan di dalam hadis ini menyebutkan bagaimana keutamaan orang yang terbebas dari kesyirikan, yaitu dia akan masuk surga. Mungkin demikian para jemaah yang bisa kita jelaskan pada pertemuan ini. Insyaallah taala lanjutkan pertemuan kita minggu yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan.